Selamat datang kembali para penonton di channel YouTube Aryu Oke Kecamatan Samarinda Seberang. Kebetulan kami di sini nih formasi 4 orang. Kenapa formasi 4 orang? Karena memang ada beberapa hal yang coba kita diskusikan di sini dan juga beberapa hal ataupun ada kondisi di mana kami lagi berduka. Di sini ada depan saya ada Mas Anjas. Mas Anjas ini baru kelihatan nih di channel YouTube setelah episode keberapanya One Piece nih baru muncul nih Mas Anjas. Kemudian ada seberang Anjas di sudut biru sana ada Mas Eki. Di belakang Mas Eki ada Dudu Tintus. Yang kedua-duanya ini memang apa namanya di PPK sama-sama dengan kami. Satu yang belum hadir karena memang Mas Banu jam tidurnya ya pada saat kami podcast ini baru dia tidur. Jadi memang tapi tidak usah panjang-panjang lebar. Kita coba membahas terkait dengan baru saja kejadiannya kemarin ya. Di malam sore kami mendapat berita bahwa ketua Yasemen Kopalas Pak Mukhtar telah berpulang ke rahmat Allah. Pada kesempatan ini kita coba membahas kesan-kesan bersama dengan Pak Mukhtar, kenangan-kenangan yang coba kami share atau bahaslah dalam podcast kali ini. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang bicara terkait kenangan seperti apa sih dengan Pak Mukhtar. Pak Mukhtar itu sosok seperti apa. Kalau secara pribadi saya mengenal Pak Mukhtar itu di tahun 2020 pada saat pemilihan kepala daerah. Beliau ini termasuk orang yang cekatan, berani mengambil resiko dan juga orangnya humoris. Jadi memang banyaklah kenangan-kenangan yang pernah saya bersama secara pribadi dengan Pak Mukhtar juga. Almarhum memang orang yang baik, cuman mungkin dari teman-teman dulu lah karena saya tidak sanggup juga mengisahkan lebih dulu. Silakan dari Mas Eki atau Bang Tintus. Pak Mukhtar itu yang pasti orang yang baik, sangat baik. Dia tidak neko-neko, tidak macam-macam, komitmen terhadap pekerjaan, baik itu pekerjaannya di sekolah ataupun di kepemiluan. Saya mengenal Pak Mukhtar itu di 2018. Pada saat itu kami memang sama-sama di kepemiluan, beliau di PPS kebetulan di bidang data. Orangnya bertanggung jawab, jadi segala bentuk pekerjaan yang diberikan atau diberi tugaskan dari KPU itu selalu beliau kerjakan dengan baik. Begitu pula di tahun 2020 dan sekarang juga kemarin terakhir bertemu beliau itu kerja bareng itu pada saat kami melakukan menentukan titik koordinat TPS. Itu yang terakhir. Yang terakhir itu bertemu beliau. Oh di malam. Luar biasa beliau. Dan pada saat itu beliau masih terlihat sehat, tidak ada kekhawatiran sedikit pun terkait kesehatan beliau. Cuma memang Allah lebih sayang beliau daripada kita semua di sini. Abang ini siapa ya? Iya, kalau bicara sosok Mukhtar sama kenal melihat sosok beliau itu pertama kali di 2018. Waktu itu posisinya di kepemiluan, saya masih sebagai pengawas kelurahan masjid waktu itu. Melihat itu pertama kali melihat sosok beliau. Terus di 2020 pada saat saya
PPK itu beliau posisinya sama saat ini sebagai ketua PPS 20 itu pada saat pemilihan wali kota pilkada wali kota Samarinda tahun 2020. Untuk awal Kerja sama kerja bareng ya. awal bertemu itu kan 2018. Berarti sebelumnya itu 2018 sudah 2019 sudah ketemu. Terus kerja barengnya waktu ya kerjasama di kepemiluan sebagai tim yang sama di KPU itu 2020 sampai kemarin. Kalau saya lihat sosok beliau itu memang sosok yang totalitas dalam bekerja, humoris, bukti apa ya, masalah-masalah itu tidak pernah disikapi dengan apa ya, dengan kepala panas. Saya paling ingat kalimat-kalimat beliau itu, katakan quotes ya, bukan quotes, mungkin apa bahasanya, kalau sudah pusing itu camu aku mas. Nah itu 2020 ya. kata kunci yang sering, yang familiar di kepala kita, dan itu mungkin jadi bahan ya, jadi bahan di kita itu, kayak jadi trendsetter lah. Kalau pada saat menghadapi masalah itu selalu ada bahasa camu gitu ya, itu bukan beliau, camu gitu. Camu itu di atasnya kalut lagi lah, tapi selesai kerjaan itu kan ya, selesai. 2020 itu kan Pian yang jadi ketua tuh kan. Ya pada saat Dan itu baru dirinya juga mau kepala diamanahkan jadi ketua PPK pada saat itu sama teman-teman juga, terus programnya saya juga. ya. Memang sosok beliau ini unik. Iya. Nah, menurut saya kan sosok beliau ini unik. Terlihat kalau kerjaan itu, khususnya di kepemiluan ya, kalau kerjaan itu kita lihat tuh kayak santai, padahal beliau tuh berpikir, mencari solusi. Memang nggak kelihatan, ya kan ya? Nggak kelihatan gitu, kayak orang lagi mikir gitu. Bercanda, apalagi selain kamu tadi, satu lagu dulu mas, gitu kan? Karaoke. Iya, karena beliau hobi menyanyi. Itulah kalau dibilang orang humoris itu ya itu. Artinya nggak kelihatan seperti orang bekerja, tapi operasi senyap dia. Nggak menunjukkan bahwa beliau itu sedang bekerja keras, tapi hasilnya tuh ada gitu kan. Iya. Memang legend beliau ini memang. Tapi memang waktu 2000 berapa mulai masuk itu? 2018 sudah mulai ya. Ya mungkin yang kerjasama paling lama kan Bulu Pintus. Iya. Cuman itulah yang apa ya, kita juga terkejut sebetulnya. Ya, seperti yang dibilang sama Bulu Pintus itu, kita bekerja sama bareng untuk merapikan titik koordinat. Mungkin sebelumnya beliau itu ke lapangan itu kan. Iya. Ke lapangan. Karena memang suhu di Samarinda ini beberapa hari pada saat itu mungkin sangat panas. Ya, sangat panas pada saat itu. Tapi beliau tetap ke lapangan untuk mengambil titik koordinat TPS itu sesuai apa yang diamanahkan sama teman-teman. Malamnya kita coba perhatikan, kita input bersama dengan Liga Putus, kita semua ada di sini. Dan kayaknya itu terakhir ya kita duduk satu meja ya. Kenangan pekerjaan beliau terakhir. Iya, Sampai sempat meninggalkan kesan, menentukan tempat-tempat di mana TPS untuk pemilu. pada satu ini beliau itu sosok apa ya, kayaknya memang seperti yang aku bilang tadi tuh, nggak suka menunjukkan sebenarnya. Jadi baru tahu juga pada saat misalkan ada terlambat atau apa ini kan, beliau itu peduli sama anggotanya.
yang kita lihat kayaknya orangnya acuh gitu kan ya, peduli sama anggotanya, jadi berusaha bagaimana caranya biar anggota ini makmur sejahtera. Berusaha keras untuk kemarin sempat komunikasi juga dengan ketua Mahil pada saat ada keterlambatan itu biar bisa disegerakan itu kan teman-teman, akhirnya apa menghargai pekerjaan orang. Nah itu menghargai keringat, nah itu yang paling Terutama kita bisa ambil pelajaran dari situ ya kan, menghargai keringat orang, apalagi dia membawa namanya di PPS kan kelurahan. Ini itu sih yang mungkin banyak lah kalau mau diceritakan itu, cuman tidak cukup kita ini waktunya kalau mau menceritakan itu. yang pasti sama desa Bayang kehilangan sosok senior di Guru juga. guru juga, selain itu memberikan masukan terkait pengalamannya. Ini nggak tahu seperti apa, nanti mungkin kita diskusi lagi terkait siapa mengganti beliau. Tapi kalau sama kan nggak mungkin itu. Enggak kan Kita sudah kehilangan Mr. Camu ini. Iya, nggak ada lagi yang Camu apa Camu. mas? Tapi memang ini apa ketua BPS nomor 14 almarhum Pak Motar itu memang karakternya almarhum itu cocok sekali dengan warga di masyarakat, warga di Mangkupalas. Ya. Jadi kalau jadi baru tadi malam pas melayar itu ngobrol dengan senior juga ketua BPS Mas Bi. Jadi memang Mas Bi, saya bilang memang Mas Bi, kalau saya ngelihat lah Mas Bi lah Sambil ngomong Pak, tanpa boleh merokok ya di sini boleh, katanya nggak boleh dibakar. kan bebas. Tapi memang ini ya apa namanya Pak Mokhtar ini kalau saya ngelihat kompleks ya, di Kelurahan Mangkupalas itu permasalahan kompleks. Kompleks itu kan macam-macam tuh, di sana tempatnya banyak juga caleg yang maju dari sana, kemudian ada yang sudah jadi, bahkan juga apa namanya ada beberapa inilah warga yang memang belum bisa menerima aturan-aturan baru dari kebijakan KPU, dan itu yang bisa diselesaikan oleh Pak Mokhtar. Ya. Diselesaikan oleh Pak Mokhtar, walaupun memang Pak Mokhtar itu tipikal kalau bisa diselesaikan segera, walaupun harus menguras energi itu ke lapangan. Beliau itu menyampaikan sesuatu itu bukan bahasa buku Ya, tapi maksudnya ya bukan bahasa susah lah ya. bukan bahasa susah, tapi memang bahasa yang biasa dipakai masyarakat. Memang fleksibel, orang bisa masuk semua kalangan gitu, nyambung. Kocak memang. Jadi dulu saya ingat itu 2020 itu sampai sekarang juga. Jadi kalau saya lagi apa ya, kalau istilahnya camu ya, camu, saya main ke Mangkupalas. Karena di Mangkupalas itu saya bisa relax, hilang pikiran, terlalu berat beban pikirannya hilang, gitu kan. Karena ya itu ada sebab Pak Mokhtar dan teman-teman yang lain juga sih, cuman Pak Mokhtar ini kan apa ya, dia itu mengingatkan saya itu waktu kalau gaji belum masuk, dia pasti nelpon itu. Dia nelpon ketua, belum masuk ke ini, si anggota ini. Jadi Pak Mokhtar itu sisi lain juga, selain humoris, dia juga memikirkan anggotanya itu. Betul yang dikatakan Eki tadi, bahwa Pak Mokhtar itu dengan anggota dia peduli, bahkan dia nelpon, ini SPJ ini sudah masuk ke toko, belum cari-cari nih anggota ini apa namanya, sudah nanya ini anggota enak. Cuma memang Kita minta diekspos kan ya. iya, itu udah minta diekspos kan, bisa aja dia ngelempar itu ke grup kan, cuman dia lewat yang secara pribadi lah. Jadi memang Pak Mokhtar ini kalau sekarang ini memang benar-benar kami sangat kehilangan sosok
kemarin sempat bincang-bincang juga kita dengan Panwascam ya. Iya. Panwascam itu kan PKD-nya di kelurahan itu ada istilahnya PKD, pengawas kelurahan atau desa. Nah, kebetulan namanya itu Pak Gajali. Jadi Pak Gajali itu bahkan kami melayat tadi kemarin malam itu, Pak Gajali juga sangat kehilangan karena teman ngopinya itu, teman ngopi, teman diskusi dengan Pak Mohtar almarhum. Jadi memang Pak Mohtar ini open orangnya. Bahkan kami saya yang baru kenal dia di 2020 itu juga luar biasa juga nih Pak Mohtar, walaupun memang ada pekerjaan utamanya ya sebagai kepala TU di sekolah ya, SMA 17. Tapi totalitas di dalam pekerjaannya tuh Satu itu, dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah ngeluh. Walaupun kita tahu kerjaan di sekolah banyak, di tugas-tugas di PPS juga banyak, cuman itu tadi kekocakannya itu dibawa apa ya, tidak kelihatan seperti orang lagi banyak kerjaan atau apa gitu. jadi ingat waktu pemutaran itu pengumuman kelulusan terkait terpilih. Jadi Pak Mohtar itu selalu ke secret kan, waktu awal-awal itu dia selalu bilang, Pak saya senang dengan tim yang sekarang ini kan. Kenapa Pak Mohtar? Masih muda-muda semua katanya. Energik. Dan alhamdulillah di pemilu yang ini Pak Mohtar mudah lah untuk membagi waktu dulu ya terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Di sisi lain dia sebagai seorang ayah di rumah, dia pernah bercerita juga di sini. Dia menceritakan bahwa anaknya sebenarnya juga sakit. Mungkin ada anaknya yang sakit yang dia rawat sampai sekarang sudah sampai sembuh, kalau salah sakit apa itu? Ada dia cerita kemarin yang harus dia belikan obat dan harus diminum terus istrinya pun juga sakit. Jadi di dalam lingkungan keluarga sendiri, Pak Mohtar juga orang yang sangat bertanggung jawab kan. Dia ingin melihat anak dan istrinya juga bahagia, sehat semua. Ada satu lagi, dan sampai sekarang juga Sayang banget sama cucunya. sama cucunya. Opa. Nah, itu. Jadi Jadi memang luar biasa sosok beliau ini. Beliau tidak memikirkan kebahagiaan beliau, tapi mereka almarhum ini selalu memikirkan kebahagiaan Nah, keluarga teman-temannya ya. kalau kita boleh flashback ini, kembali ke belakang, ini kan momennya in memoriam, kenangan. Kita bicara kenangan kita. Hal apa yang paling tidak diingat sama teman-teman ini pada saat kerja sama Pak Mohtar? Hal-hal lucu kah atau hal-hal pokoknya yang susah lah untuk dilupa. Ada satu momen pasti kan, satu momen pasti yang itu akan terus teringat gitu. Apa kira-kira? Pak Mohtar itu setiap kita berikan atau kita share ada tugas dari KPU, itu pasti langsung segera cepat dia komunikasi dengan PPK, menelpon saya atau menelpon Eki, menelpon ketua. Itu yang responnya itu yang saya acungi jempol, memang luar biasa. Pada saat dia baca itu WA, misalnya ada tugas terkait apa itu, dia pasti langsung bercepat dia telepon, maksudnya apa ini. Itu Terus jelas ya. Iya, ini bagaimana cara mengerjakannya, ini bagaimana itu yang kenangan yang memang tidak pernah terlupakan dari Pak Mohtar. Setelah ini kemungkinan tidak ada lagi yang menelpon yang gerak cepat begitu. Biasanya, halo Mas Titus, ini apa maksudnya? Itu baru saya jelaskan. Ya gini Pak Mohtar, gini. Oke, nanti saya koordinasi dulu sama Daus sama Ica untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kalau saya
itu yang Gak cepat teleponnya. Jas gimana Jas? Kalau ini kan baru di pemiluan yang baru kenal Pak Mukhtar tuh ya paling kurang lebih ya 5 sampai 6 bulan lah. Jadi ya kalau kenangan yang paling membekas ya waktu Perpa. Iya. Beliau kan kalau misalnya waktu Perpa kan tim tuh dibagi dua. Jadi beliau sama Pak Gajali, saya sama dua teman anggota TPS-nya. Jadi ya itu mau sampai ya Mas itu Mas Anjas ngopi dulu gula aren. Gula aren. Itu selalu ada di sekretariat TPS Palas. Tuh, jadi ya beliau tuh ya yang cepat punya taktik dalam menyelesaikan tugas-tugas di kepemiluan. Jadi ya manajemen waktu yang bagus dan sebagainya. Tuh, itu sih kayak saya kenangannya paling ada ditawarin kopi gula terus sama yang ke sekretariatnya PPS Palas. Cipada itu ya. Aja. Tapi emang ada terus ya Jas ya? Iya, ada terus tuh. Banyak anunya, stoknya di Stoknya. Lurah. Dan mungkin dari kantor lurahnya sendiri, dari Pak Lurah sama Bustek Lur, ya sekretariat juga memang support itu kan. Jadi Iya. apapun kebutuhan teman-teman PPS terkait konsumsi, terkait apapun itu dipenuhi sama mereka. Iya. Karena memang kan kerjanya Pak Mukhtar ini memang luar biasa. Maksudnya tidak neko-neko mau minta ini, minta minuman boba lah apa enggak kan. Cukup gula aren, hanya gula aren. Nah, Itu pernah tuh ngobrol di sekretariat kita kan, si berdoa waktu itu lagi nunggu teman-teman. Dia bilang, Seki, ini kan nggak mudah lagi, nggak selamanya juga ada di pemiluan. Jadi Pak Mukhtar bilang, aku maksud, aku bilang gitu kan ya, karena namanya kita ngobrol bercanda. Aku ini mau kasih pengajaran sama anggota aku biar ke depan itu mereka lah yang terus-teruskan itu kaderisasi. Kenapa itu enggak dia enggak dikumpulkan aja diomongin? Enggak lah, Kayaknya salah satu itu, salah satu ciri. nah aku alam lah ya, Aku juga kan jadi kalau ingin meninggalkan kan. ya aku nggak tahu lah ya, Iya. kita kan namanya manusia itu kan nggak akan ada yang pernah berpikir untuk hal-hal begitu kan. Iya. Cuman dia bilang aku mau upgrade ini anggota aku ini. Aku baru teringat tadi malam itu aku upgrade, jadi ke depan itu mereka sudah lancar. Jadi Sudah siap. di Mangku Palas ini pada saat aku sudah ada di kepemiluan dia bilang kan, itu sudah roda itu Ada generasinya. ya jalan terus lah istilahnya Iya. gitu kan. Itu teringat juga aku pembicaraan itu malam itu. Kok ada kayak apa istilahnya orang Samarinda itu kayak bom perangai ternyata gitu kan ya. Cuman ya itu dia detail memikirkan, cuma ada mau menunjukkan. Tapi itu sambil dengan khasnya itu lah kacamata di atas ya kan, kacamatanya itu di atas sini nih, di sini kacamata sambil ngobrol dengan kopi gula aren itu tadi. Ya itulah artinya. Dia bilang kalau saya kasih tahu kita kumpulkan rapat itu namanya memerintah. Nanti nggak sadar orang ini kan, artinya bukan karena kemauan. Mungkin beliau juga lama di dunia pendidikan kan, walaupun bukan sebagai guru tapi sebagai kepala TU. Artinya Di lingkungan pendidikan. dia cara mendidik atau cara membentuk orang itu pasti paham lah metodenya kan. Itu saya ingat juga tadi malam itu pas gitu, kok kayak memang dipersiapkan, cuman Tanda-tandanya ada. sedih juga bang kita seperti itu. Tapi memang waktu pembagian apa ya, daftar pemilih kalau nggak salah itu coklat itu kan. Bagi semua selesai, Pak Palas agak telat datang Pak Mukhtar karena habis belanjakan susu cucunya katanya. Habis itu datang duduk ke sekret,
dia ngecek itu per TPS kacamatanya di atas, terus tulisannya didekatin begini dokumen itu kan, nggak jelas mungkin dia baca kan. Jadi teman-teman teriak di samping, pakai dulu kacamatanya Pak Motar biar kelihatan jelas gitu tulisannya. Sempat lucu juga. Sama ada lagi satu momen itu yang mana kan di pleno di PPS Mangku Palas itu kan lantai 3 tuh. Iya. Jadi saya ngomong sama Pak Motar, ngomong telepon lah, minta pandangan jam berapa ini ketua bagusnya di PPS Mangku Palas pleno. Iya. Saya bilang kalau mau dihadirin PPK karena kan ada 6 kelurahan nih. Kalau bisa jangan serentak dengan kelurahan yang lain biar PPK bisa nyebar. PPK cuma 5 kan? Nah, PPK karena cuma 5. Oke ketua. Jadi saya kasih saran lagi, Pak Motar, kalau bisa acaranya pagi karena kondisi di lantai 3 plus yang itu panas. Iya. Oke kata Pak Motar. Tiba-tiba besok undangannya masuk. Iya. Saya lihat jam 13.00 tapi saya oh iya memang mungkin strategi Pak Motar. Memang mangkok panas banget Pak Motar. Iya, itulah. Memang beliau bisa itu tadi bisa masuk. Iya betul. Bisa masuk di semua kalangan. Pelajaran dia itu ini apa ya? Beliau itu pandai menempatkan diri di mana dengan siapa beliau bicara. Ya. Pada saat misalkan yang dengan di masyarakat, beliau akan penyampaiannya juga seperti masyarakat biasa ya kan. Iya. Pada saat membahas pemilu ya atau dengan orang yang memang dia akan bentuknya menyesuaikan ruangnya kan. Nah, itu yang cukup apa ya, itu bisa kita petik lah jadi pelajaran kita lah. Selain dia dengan bumbu-bumbu khasnya itu kan, canda-candaannya itulah memang kita sangat kehilangan sosok. Kalau saya pribadi kasih gelar Mr. Camu itu memang kehilangan sosok. Ya memang Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Seberang, PPK, PPS dan KPU terutama juga sangat berduka karena kita kehilangan sosok Pak Ivan terutama sebagai ketua di PPS Mangku Palas. Semoga almarhum diberi tempat yang layak. Amin. Dan juga mohon para penonton bisa menyumbangkan Al-Fatihah untuk beliau, mungkin nanti bisa ada namanya di atas ini akan jadi masuk. Mungkin itu dari kami selaku perwakilan dari PPK dan PPS di Kecamatan Samarinda Seberang, dan dari hati yang paling dalam kami mengucapkan turut berduka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Dan insya Allah Pak Motar ditempatkan di sisi yang terbaik. Mungkin itu dari kami atau dari panjang tak ada habisnya. Karena memang sangat luar biasa beliau itu unik kalau saya bilang. Jadi itu tadi singkat pembicaraan kita, semoga itu bisa sedikit membangun memori kita. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, semangatnya terutama semangat beliau, totalitasnya bekerja, tanggung jawab, yang paling penting itu rasa sayang sama keluarga. Itu yang Sosok opah ya, kalau kita bilang opah ya. Memang kalau kita mau bahas itu bisa beribu-ribu episode itu nggak akan habis sih, karena sosok beliau itu yang sangat luar biasa. Saya pribadi juga menyampaikan duka kita ke teman-teman. Semoga keluarga diberi ketabahan seperti yang tadi disampaikan ketua. Semoga spirit atau semangatnya itu tetap terjaga di kita gitu kan, untuk menjalankan sisa-sisa tahapan kepemiluan. Mungkin itu ya. Ya. Baik, terima kasih para penonton.
sudah mendengarkan sedikit curhatan, pengalaman-pengalaman dan kisah bersama almarhum Pak Mokhtar. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe YouTube kami dan tetap juga menyaksikan episode selanjutnya. Terima kasih.